Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rani. Kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Sebelumnya, penjumlahan dan pengurangan bilangan ini dapat dilakukan dengan dua cara, baik dengan menggunakan cara panjang maupun cara pendek. Simak baik-baik penjelasannya ya. Baik, kita mulai dari penjumlahan cara panjang terlebih dahulu ya. Nazril memiliki 235 kelereng. Kemudian Farhan memberinya lagi 179 kelereng. Berapakah jumlah seluruh kelereng Nazril sekarang? Nah, untuk cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tadi Nazril memiliki 235. Nilai ini harus dipisahkan terlebih dahulu antara nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi, 235 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 5. Oke ya. Nah, kemudian Farhan memberinya lagi 179. Sama, ini juga harus dipisahkan terlebih dahulu nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi, 179 sama dengan 100 ditambah 70 ditambah 9. Nah, kalau sudah seperti ini, baru dijumlahkan ke bawah. Boleh dari nilai ratusan terlebih dahulu atau boleh dari nilai satuannya terlebih dahulu. Kalau dari nilai ratusannya berarti 300 ditambah, nah 30 ditambah 70 hasilnya 100. Ditambah 5 ditambah 9 hasilnya 14. Jadi 300 ditambah 100 ditambah 14. Kemudian ditulis lagi di bawahnya. 300 ditambah 100 ditambah, nah 14-nya harus dipisah terlebih dahulu antara nilai puluhan dan nilai satuannya. Jadi 10 ditambah 4. Seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, ditulis lagi di bawahnya. 300 ditambah 100 sama dengan 400 ditambah, nah nilai 10-nya dipindahkan ke bawah, jadi ditambah 10. Ditambah 4-nya juga dipindahkan ke bawah. Jadi 400 ditambah 10 ditambah 4. Hasilnya 414. Jadi jumlah seluruh kelereng Nazril sekarang adalah 414 butir. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mencoba penjumlahan cara pendek. Di sini tadi soalnya 235 ditambah 179. Untuk soal seperti ini, menyelesaikannya harus dari yang paling kanan atau dari nilai satuannya terlebih dahulu. Nah, jadi 5 ditambah 9 hasilnya 14. 4-nya disimpan di bawah, satunya disimpan di atas. Seperti ini ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 7. Jadi 11. Satunya disimpan di bawah, satunya lagi disimpan di atas. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi 235 ditambah 179 hasilnya 414. Sama ya seperti cara panjang yang tadi hasilnya. Kita coba sekali lagi ya.
Syifa memiliki 154 keping uang logam di celengan. Di rumah, ibu memberinya lagi 182 keping untuk ditabung. Berapakah jumlah seluruh uang logam yang Syifa miliki? Penyelesaiannya sama seperti tadi ya, jadi dipanjangkan terlebih dahulu. Syifa memiliki 154 keping, berarti ditulisnya 154 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 4. Oke? Nah, yang satu lagi. Kemudian ibu memberinya lagi 182 keping. Berarti ditulisnya 182 dipanjangkan ya, jangan lupa. Jadi 100 ditambah 80 ditambah 2. Setelah seperti ini baru dijumlahkan ke bawah. Kita jumlahkan dulu nilai ratusannya. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kemudian kita jumlahkan nilai puluhannya yang biru ya. 50 ditambah 80, hasilnya 130. Yang terakhir, nilai satuannya. Kita jumlahkan 4 ditambah 2, hasilnya 6. Oke? Sampai sini, baru ditulis lagi di bawahnya. 200 ditambah 130-nya harus dipisah terlebih dahulu. Nilai ratusan dan puluhannya. Jadi 100 ditambah 30. Nah, seperti ini. Oke ya. Setelah seperti ini baru angka 6-nya ditulis di bawah. Ditambah 6. Jadi 200 ditambah 100 ditambah 30 ditambah 6. Sudah seperti ini baru dijumlahkan lagi. Di bawahnya ditulis 200 ditambah 100, hasilnya jadi 300. Ditambah 30 ditambah 6. Nah, hasilnya jadi 336. Jadi jumlah seluruh uang logam yang Syifa miliki adalah sebanyak 336 keping. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita coba cara menyelesaikan penjumlahan dengan cara pendeknya lagi. Seperti tadi ya. Sini Ibu punya contohnya 154 ditambah 182. Menyelesaikannya harus dari nilai satuannya terlebih dahulu. Jadi dari yang paling kanan ke bawah. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jadi 3-nya yang di bawah, 1-nya yang di atas. 13 ya. Nah, sekarang nilai ratusannya. 1 ditambah 1, 2. Ditambah 1 jadi 3. Jadi 154 ditambah 182 hasilnya adalah 336. Setelah kita belajar penjumlahan dengan cara panjang dan pendek, sekarang kita akan belajar pengurangan dengan cara panjang dan pendek. Yang pertama, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu pengurangan dengan cara panjang. Ibu membeli 361 butir telur di pasar. Di perjalanan, telur-telur itu pecah sebanyak 41 butir. Berapakah jumlah seluruh telur yang Ibu miliki sekarang? Nah, karena menyelesaikannya harus dengan pengurangan cara panjang, maka 361-nya harus dipisahkan terlebih dahulu. Baik nilai ratusannya, puluhannya, dan nilai satuannya. Jadi ditulisnya 361 sama dengan 300 ditambah 60 ditambah 1. Oke. Jadi nilai ratusan, puluhan, dan satuannya dipisahkan.
Kemudian di perjalanan telur-telur itu pecah sebanyak 41 butir. Karena ini puluhan, jadi ditulisnya di ujung sebelah kanan ya. Jadi 41 sama dengan 40 ditambah 1. Oke. Setelah seperti ini baru dikurang ke bawah. 300-nya diturunkan ke bawah. Ditambah 60 dikurang 40. Dikurang ya, ingat. 60 dikurang 40 jadi hasilnya 20. Ditambah 1 dikurang 1, 0 ya, hasilnya habis, tidak ada. Tulis di bawah 0. Setelah seperti ini baru ditulis lagi di bawahnya. Hasilnya 320. Jadi 361 dikurangi 41 hasilnya 320. Jadi jumlah seluruh telur yang dimiliki ibu sekarang adalah sebanyak 320 butir. Bisa dipahami ya? Oke, kita coba sekali lagi ya. Di perpustakaan terdapat 378 buku. Kemudian, buku dipinjamkan kepada siswa sebanyak 65. Berapakah jumlah seluruh buku yang ada di perpustakaan sekarang? Nah, cara penyelesaiannya masih sama seperti tadi. Jadi, 378 dipanjangkan terlebih dahulu, dipisah antara nilai ratusan, puluhan, dan nilai satuannya. Jadi, 300 ditambah 70 ditambah 8. Oke ya. Yang satu lagi. Kemudian buku dipinjamkan kepada siswa sebanyak 65. Ditulisnya di nilai yang puluhan dan satuan, jadi di ujung sebelah kanan. 65 sama dengan 60 ditambah 5. Setelah seperti ini baru dikurangi ke bawah. 300-nya disimpan di bawah, ditambah 70 dikurangi 60, berarti sisanya tinggal 10. Ditambah lagi. Nah, nilai satuannya 8 dikurangi 5, hasilnya 3. Oke. Nah, setelah sampai seperti ini, ditulis lagi di bawah. Berarti hasilnya dari 300 ditambah 10 ditambah 3 adalah 313. Jadi, 378 dikurangi 65, hasilnya 313. Kesimpulannya adalah jumlah seluruh buku yang ada di perpustakaan sebanyak 313 buku. Paham ya? Nah, sekarang kita akan coba pengurangan cara pendek. Di sini Ibu punya soal 268 dikurangi 252. Untuk pengerjaan soal seperti ini sama dengan mengerjakan soal penjumlahan cara pendek. Jadi harus dari nilai satuannya terlebih dahulu. Dari yang paling kanan ya. 8 dikurang 2 hasilnya 6. 6 dikurang 5 hasilnya 1. 2 dikurangi 2 hasilnya 0 ya. Jadi tidak bisa dikurangi lagi. Habis. Jadi tidak usah ditulis. Jadi 268 dikurangi 252 hasilnya 16. Oke, kita coba lagi ya. 394 dikurangi 279. Untuk mengerjakan soal seperti ini, 4 kan tidak bisa dikurangi dengan angka 9. Jadi, pinjam angka 1 ke angka 9. Jadi, angka 1-nya disimpan di atas. Oke.
Jadinya 14 dikurangi 9. Tangannya 10 ke depan. Nah, 14 dikurangi 9 berarti 4 di mulut, 9-nya disebutkan ya. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya, 14 dikurangi 9. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisanya tinggal 5. Nah, karena tadi 9 sudah dikurangi 1 oleh angka 4 ya, dipinjam, jadi sekarang tinggal 8. 8 dikurangi 7, hasilnya 1. 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Jadi tadi 394 dikurangi 279, hasilnya 115. Oke, kita ulang sekali lagi ya. 346 dikurangi 282. 6 dikurangi 2, hasilnya 4. 4 tidak bisa dikurangi 8, jadi harus pinjam angka 1 ke angka 3. Angka satunya ditulis di atas, seperti ini. Jadi 14 dikurangi 8. Coba, 10 tangannya ke depan. 14 dikurangi 8, berarti 4 di mulut, 8-nya nanti disebutkan ya, jadi dari 4 sampai 8. 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Nah, jadi sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 14 dikurangi 8, hasilnya 6. Simpan di bawah. Nah, karena 3-nya tadi dipinjam 1 oleh angka 4, jadi sisanya tinggal 2. 2 dikurangi 2, hasilnya 0 ya, habis. Jadi tidak bisa dikurangi lagi dan tidak usah ditulis. Jadi 346 dikurangi 282, hasilnya adalah 64. Bisa dipahami ya? Mungkin itu sedikit penjelasan untuk materi penjumlahan dan pengurangan. Setelah ini ada latihan yang harus kalian kerjakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.